Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isa Prasta Sanjaya dengan beranggotakan kelompok Charles, Lukas Kurniawan, dan juga Randy Putra. Slide selanjutnya dipersilakan kepada moderator. Baik, Baik, di sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Randy, dipersilakan. baik, terima kasih Yosep. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses bisnis di berbagai perusahaan, seperti penggunaan sistem informasi absensi pada Bank Sentral Asia, DADAP atau BCA. Untuk diperlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi absensi yang dimiliki BCA untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberi kemudahan bagi perusahaan. Selama ini implementasi sistem telah berjalan untuk mendukung prosedur kegiatan absensi. Diharapkan dengan dilakukannya audit sistem informasi ini, agar sistem absensi yang ada pada BCA akan menjadi lebih baik. Auditor TI bertanggung jawab atas penilaian efisiensi tata kelola TI dengan tingkatan prosedur dalam pelaksanaannya. Auditor TI dari dalam organisasi atau independen dapat melakukan sejumlah peran kunci. Rekomendasi dari hasil audit adalah perbaikan dan peningkatan sistem informasi absensi dan tata kelola teknologi informasi di BCA khususnya pada KCP Dadap Tangerang. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Audit sistem informasi atau audit SI atau TI dalam kerangka kerja COVID lebih sering disebut dengan istilah IT asuransi. Ini bukan hanya dapat memberi evaluasi terhadap keadaan tata kelola teknologi informasi di BCA, tetapi dapat juga memberikan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan pengelolaannya di masa yang akan datang. Audit sistem informasi adalah proses untuk pengumpulan dan mengevaluasi bukti dalam menentukan apakah sistem informasi telah dibangun sehingga memelihara integritas data, menjaga aset, membuat sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan menggunakan sumber daya yang efisien. Selanjutnya 2.1 absensi. Absensi dapat dikatakan suatu pendataan kehadiran yang merupakan bagian dari aktivitas pelaporan yang ada dalam sebuah institusi. Absensi disusun dan diatur sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Secara umum, jenis-jenis absensi menurut cara penggunanya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu absensi manual yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan cara menggunakan pena berupa tanda tangan. Yang kedua, absensi non-manual yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan menggunakan alat yang berkomputerisasi, bisa menggunakan kartu AirFit ataupun fingerprint. Selanjutnya 2.2 COVID 4.1. Metode COVID 4.1 atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical struktur. Metode COVID dapat berguna untuk teknologi informasi, membuat hubungan kerja kebutuhan bisnis, organisasi teknologi informasi dapat membuat proses model, mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi, dapat mengarahkan objektif kontrol manajemen. Keseluruhan framework COVID 4.1 diperlihatkan pada gambar 1. COVID membantu menyokong pengembangan kebijakan yang jelas dan langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil untuk pengendalian teknologi informasi di seluruh perusahaan. COVID ini dirancang antara lain untuk mendukung manajemen eksekutif dan dewan direksi, bisnis dan manajemen teknologi informasi, serta pengelolaan asuransi, pengendalian dan security profesional atau IT Governance Institute 2005. Selanjutnya 2.3 maturity level. Adapun generik maturity model yang digunakan adalah 0 non-existent. Tidak ada sama sekali proses yang terlihat. Perusahaan belum menyadari bahwa ada masalah yang harus dikaji. Selanjutnya 1 initial atau ad hoc.
Ada bukti bahwa perusahaan telah menyadari ada masalah yang ada dan harus dikaji namun belum ada standarisasi. Tetapi ada pendekatan ad hoc yang cenderung diaplikasikan sesuai kasus. Pendekatan manajemen secara umum tidak terstruktur. 2. Repeatable but intuitive. Proses telah dikembangkan pada tahap di mana prosedur yang mirip telah diikuti oleh bermacam-macam orang yang melaksanakan tugas ini. Tidak ada training atau komunikasi secara formal tentang prosedur standar dan tanggung jawabnya jatuh pada individu. Ada ketergantungan yang tinggi pada individu dan sering terjadi error. Ketiga, defined process. Prosedur telah terstandarisasi dan terdokumentasi dan komunikasi lewat training. Merupakan keharusan bahwa proses tersebut harus diikuti. Akan tetapi sedikit deviasi yang terjadi. Prosedur tersebut tidak rumit tetapi formalisasi dari praktik yang sekarang. Keempat, manage and measurable. Manajemen atau memantau dan mengukur kesesuaian dengan prosedur dan mengambil tindakan di mana proses terlihat tidak berjalan efektif. Proses dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan praktik yang baik. Otomasi dan alat bantu digunakan dalam cara yang terbatas dan terpecah-pecah. Kelima, optimized. Proses telah dirancang sampai tingkat pelaksanaan yang baik, berdasarkan hasil dari perkembangan berkelanjutan dan maturity modeling dengan perusahaan lain. IT digunakan dalam cara terintegrasi untuk mengotomatiskan alur kerja, menyediakan alat bantu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, membuat perusahaan mudah diadaptasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lukas Kurniawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Randy. Saya Lukas Kurniawan akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan dan tahapan-tahapan penulis dalam mengambil ataupun memperoleh data dari sumber, mulai dari survei awal, wawancara, dan kuesioner ditunjukkan pada gambar 2, diagram alir penelitian. Lingkup dari penelitian ini dibatasi pada audit sistem informasi, absensi pada PT Bank Sentral Asia, khususnya pada kantor cabang pembantu KCP Dadap, Tangerang, dan identifikasi proses sistem informasi absensi. Pada tahap ini menetapkan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID yang telah diolah sesuai dengan studi kasus. Cakupan IT domain yang diaudit pada sistem informasi absensi diperlihatkan pada tabel 1. Yaitu cakupan IT domain yang diaudit. Ya, ini diagram alir penelitian. Yang pertama-tama yaitu identifikasi masalah. Setelah masalah sudah teridentifikasi, habis itu selanjutnya kita menentukan tujuan penelitian. Habis itu selanjutnya kita melakukan pengumpulan kuesioner dan wawancara. Jika data sudah cukup, maka kita akan melanjutkan ke pengolahan data. Tapi jika datanya tidak cukup, belum cukup, kita melakukan pengumpulan kuesioner dan wawancara ulang. Setelah terjadi pengolahan data, kita melakukan analisis data, dan setelah analisis data, kita melakukan kesimpulan. Lanjut. Nah, ini bab 4 hasil audit dan pembahasan. Yang ini tabel 1, cakupan IT domain yang diaudit. Itu yang pertama ada A14, Enable Operation and Use. Di proses ini itu memerlukan dokumentasi dan manual standar untuk menjamin aplikasi dan infrastruktur digunakan serta dijalankan dengan tepat. Di proses DS1, Define and Manage Service Level, ini itu level komunikasi yang efektif antara manajemen IT dan pelanggan bisnis. Jadi proses ini di domain ini terjadinya proses komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya DS4, ensure continuous service. Ini tuh di proses ini terjadi kebutuhan untuk menyediakan layanan IT yang berkesinambungan untuk melakukan pengembangan, mempertahankan dan pengujian rencana secara kontinu. Yang selanjutnya DS5 itu ensure system security. Itu di proses ini meliputi membangun dan mempertahankan peran dan tanggung jawab security IT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Charles. Oke, selanjutnya saya akan membahas table 2, hasil maturity 14 enable operation and use. Yang pertama 14.1 planning operation solution adalah perencanaan untuk solusi operasional dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis data, khususnya sistem absensi pada BCA. Belum diterapkan, berarti hanya secara manual. Nilai maturity levelnya 3. A14.2 knowledge transfer to business management adalah pengetahuan manajemen bisnis dengan mentransfer pengetahuan untuk mengambil kepemilikan dari sistem dan data. Hasil auditnya adalah pelatihan karyawan mengenai sistem yang dijalankan tidak diterapkan semua, namun sebagian saja. Karena itu maturity level 2. Terus yang ketiga, A14.3 knowledge transfer to end use. Transfer pengetahuan untuk pengguna akhir untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Auditnya adalah pelatihan kepada setiap pengguna. Nilai maturity level 2. Lalu knowledge transfer to operation and support staff. Maturity level 2. A14 rata-ratanya itu hasil dari maturity level pertama, kedua, ketiga ditambah lalu dibagi 4. Jadi hasilnya 2,25. Table 3. D1.1. Maaf, ralat. Table 3, D1 define and management service level. D1.1 service level management framework maturity level 3. D1.2 define of service pelayanan dan kebutuhan bisnis serta memastikan mereka terorganisasi sehingga memudahkan karyawan untuk mencari kembali dokumen tersebut. Nilai maturity level 3. Lalu D1.3 service level agreements 2. Maturity level 2. D1.4 operating level agreements maturity level 3. Lalu D1.5 monitoring and reporting of service level achievement maturity level 3. D1.6 review of service level agreement and contract maturity level 4. Secara teratur meninjau SLA dan kontrak fondasi mengikuti perintah dari kantor pusat. Karena itu maturity levelnya 4. D1 rata-rata hasil dari semua maturity level D1, DS2, DS3, DS4, DS5, dan DS6 ditambah lalu dibagi 6 hasilnya 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, Joseph. Baik, terima kasih kepada teman saya Charles. Kan table itu assume maturity DS4 ensure continuity DS4 tipe yaitu kebutuhan bisnis, resiko dan penyesuaian ke dalam rencana keamanan IT secara keseluruhan dengan mempertimbangkan infrastruktur IT dan juga budaya keamanan. Selanjutnya yaitu 4.3 yaitu critical IT resource berguna untuk operasi sistem pengembangan dan pemeliharaan dapat diidentifikasi secara unik.
Dapat dikonfirmasikan juga bahwa user memiliki hak akses ke sistem dan data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang didefinisikan. Selanjutnya itu maintenance of the TI continuity. Yaitu menguji dan memantau pelaksanaan keamanan IT yang sedang berlangsung dan juga mengetes apakah rencana ini bisa dijalankan atau tidak. Kepada moderator, tabel berikutnya dipersilakan. Oke, dalam tabel 5, Cell Maturity DS5 Ensure System Security, terdapat 11 domain yang berbeda, dan total rata-rata maturity-nya adalah 3. Saya akan menjelaskan domain 8, 9, dan juga 10. Cryptographic Key Management menentukan bahwa kebijakan dan prosedur di tempat untuk mengatur generasi, perubahan, pencabutan, perusakan, dan juga distribusi sertifikasi, penyimpanan masuk, dan juga penggunaan dan pengarsipan kunci kriptografi. Selanjutnya yaitu 5.9, Malicious Software Prevention, Detection and Correction, yaitu melakukan tindakan preventif, detektif, dan juga korektif. Selanjutnya DS 5.10, menjelaskan yaitu network security yang digunakan teknik keamanan dan juga prosedur manajemen terkait. Misalnya dengan menggunakan firewall, peralatan keamanan lainnya, segmentasi jaringan, dan juga deteksi insurgency. Slide selanjutnya dipersilakan kepada moderator. Audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COVID 4.1 secara opsional dikarenakan belum mencapai pada tingkat kematangan yang diharapkan. Sarannya yaitu evaluasi TI sudah dilakukan oleh unit khusus dalam organisasi yaitu internal audit yang dapat secara periodik dan akan diaudit oleh eksternal auditor. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.